Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Distribusi Siswaf yang beranggotakan dengan saya sendiri, Elda Nur Rahmawati, NIM 192141062, dan satu rekan saya yaitu Putri Nur Syafaat, NIM 192141050. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai zakat pada masa kerajaan Islam. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia telah dipraktikkan sejak kerajaan Islam Aceh dan Banjar. Bahkan zakat juga pernah dikelola untuk membiayai perjuangan merebut kemerdekaan. Pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung cukup lama, bahkan telah dipraktikkan sejak kerajaan Islam Aceh di Banjar. Zakat juga menjadi alat untuk membiayai perjuangan melawan penjajah. Pemungutan zakat dilakukan di pasar, muara sungai yang dilintasi pedagang, dan terhadap orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Pada masa kekuasaan Kerajaan Aceh, kantor pembayaran zakat berlangsung di masjid-masjid. Imam dan penghulu ditugaskan untuk memimpin kegiatan keagamaan dan mengelola keuangan masjid yang bersumber dari zakat, infak, dan wakaf. Di masa kerajaan Banjar, zakat diambil dari pedagang, pejabat, petani, dan yang lainnya. Jenis zakat yang berlaku pada masa kerajaan Banjar juga bermacam-macam, yakni zakat tanah, zakat padi per-10, zakat pendulangan emas dan berlian, dan zakat perdagangan. Yang kedua, zakat pada masa kolonial. Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajah barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dana perjuangan rakyat. Yang ketiga, zakat pada masa Orde Lama. Pasca proklamasi kemerdekaan, negara Republik Indonesia senantiasa mengalami dinamika. Konsep Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan Piagam Jakarta sebagai jiwanya pada masa awal kemerdekaan belum memberikan tempat yang layak bagi implementasi zakat. Pemerintah melalui Kementerian Agama pada tanggal 8 Desember tahun 1951 mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah nomor A/7/17367. Gagasan-gagasan demikian cukup responsif, konstruktif, serta progresif ke depan dalam rangka pengembangan zakat di Indonesia. Surat tersebut berisikan bahwa pemerintah tidak mencampuri rakyat yang beragama Islam dan mengumpulkan dan mengelola zakat fitrah. Tahun berikutnya, perhatian terhadap permasalahan zakat terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun rancangan undang-undang atau RUU tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau RPPPUU tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan Bait Al-Mal. Dengan disertai alasan yang tidak jelas, RUU tersebut belum dapat disampaikan kepada parlemen, dan begitu juga RPUU juga sempat diajukan kepada Presiden. Zakat pada masa Orde Baru. Pada tahun 1997 disusunlah RUU tentang zakat yang kemudian diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong dengan disertai surat Menteri Agama nomor MA/095/1997 pada tanggal 5 Juli 1997. Beriringan dengan diajukan RUU tersebut kepada DPR, Menteri Agama juga mengirim RUU zakat kepada menteri yang memiliki kaitan dengan bidang ini, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Keuangan dengan surat nomor MA/099/1967 pada tanggal 14 Juli 1967.
Pada akhir tahun 1960-an, perhatian pemerintah terhadap persoalan zakat semakin meningkat secara kualitatif. Indikasinya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 1969 keluarlah Kepres nomor 44 tahun 1969 tentang pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat. Lalu, sebagai respon dari meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan zakat, pemerintah daerah yang dipelopori oleh Pemda DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Ali Sadikin berinisiatif mendirikan Badan Amil Zakat atau BAS pada tahun 1968, yang selanjutnya diikuti oleh Pemda-Pemda lainnya dengan mendirikan lembaga sejenis seperti BASIS atau BAS. Pada era tersebut, perkembangan kelembagaan zakat di berbagai daerah lain cukup variatif dan berbatas konsep. Yang selanjutnya yaitu zakat pada masa reformasi. Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU pengelolaan zakat yang sudah 50 tahun diperjuangkan. Komisi 7 DPR RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama DPR berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Pemerintah mulai dari pusat sampai daerah wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Basnas untuk tingkat pusat dan Basda untuk tingkat daerah. Basnas ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 8/2001 tanggal 17 Januari 2001. Sebagai implementasi UU nomor 38 tahun 1999, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau sering disebut Basnas dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan Basnas menerbitkan nomor pokok wajib zakat atau NPWZ dan bukti setor zakat BCZ, BSZ, dan bekerja sama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan. Pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menyetujukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Jika ada yang ditanyakan bisa berkomentar di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.